Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan untuk mata kuliah ekologi industri. Kita masuk di materi tentang konsep ekologi industri. Adapun capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini, yaitu mahasiswa nantinya akan mengetahui atau memahami bagaimana itu sistem industri terbuka dan sistem industri yang tertutup, terkhusus untuk dalam konsep ekologi industri. Nah, untuk pertemuan hari ini kita fokuskan di sistem industri, siklus terbuka dan tertutup. Nah, evaluasi sistem industri ini dari suatu sistem linear di mana sumber daya ini dikonsumsi dan limbah yang nanti yang dihasilkan yang rusak pastinya akan dibuang ke lingkungan. Nah, evaluasi sistem industri ini nantinya kalau kita lihat ini hanya berjalan dalam sistem linear atau sistem yang lurus ya, di mana setiap sumber daya atau material yang digunakan pastinya endingnya nanti akan menghasilkan limbah yang nantinya akan dibuang ke lingkungan. Nah, ke dalam suatu sistem yang lebih tertutup seperti sistem ekologi, ini yang biasanya disebut sebagai konsep dari ekologi industri. Nah, kemudian Braden Allenby ini menguraikan beberapa perubahan sebagai evolusi dari sistem industri. Itu ada tiga, yaitu tipe 1 sampai tipe industri yang ketiga. Nah, kita akan membahas untuk semua tipe sistem industri ini. Nah, ini merupakan tipe yang pertama, yaitu tipe proses linear. Tipe proses linear, dari tipe ini, energi dan material masuk ke dalam sistem, kemudian nantinya akan menghasilkan produk dan produk samping dan juga limbah. Selain produk sampingan atau produk output, juga pastinya akan menghasilkan limbah. Ini dikarenakan limbah nanti yang dihasilkan ini tidak dapat didaur ulang, maka industri ini membutuhkan satu pasokan bahan baku dan energi yang lebih banyak. Kalau kita lihat di gambar, jadi penggunaan sumber daya yang terbatas, kemudian diolah dalam sebuah sistem industri, dan pastinya hanya akan menghasilkan produk sampingan dan berupa produk output dan berupa limbah. Ini untuk tipe yang pertama merupakan tipe proses linear. Untuk tipe yang kedua, ini merupakan sistem industri yang banyak digunakan saat ini. Ini dikarenakan sebagian limbah ini telah didaur ulang dan pastinya bisa digunakan kembali di dalam sistem dan sebagian lagi bisa dibuang ke lingkungan. Jadi di sistem ini beberapa industri akan menggunakan atau mengolah limbah ini bisa didaur ulang kembali dan bisa digunakan kembali di dalam sistem industrinya. Selain yang bisa digunakan kembali dan juga ada beberapa limbah yang nantinya akan dibuang ke lingkungan. Tentunya limbah yang dibuang ke lingkungan ini sudah limbah yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan. Jadi berawal dari energi dan sumber daya yang terbatas yang diolah sebagai input, kemudian di dalam sistem komponen sistem industri ini nantinya akan memproses produk, menghasilkan produk dan limbah yang dihasilkan ini bisa didaur ulang dan bisa digunakan kembali dalam sistem. Nah, sebagian dari limbah yang sudah tidak tergunakan lagi, ini bisa dibuang langsung ke lingkungan. Tentunya dengan tahapan-tahapan dalam pengolahan limbah yang lebih baik terlebih dahulu.
Nah, untuk tipe yang ketiga, tipe yang terakhir, ini merupakan sistem produksi dengan kesetimbangan dinamik, di mana energi dan limbahnya yang didaur ulang dengan baik, kemudian bisa digunakan sebagai bahan baku oleh komponen sistem industri yang lain. Ah, jadi, gambarannya, uh, sumber daya atau energi atau bahan baku yang digunakan dalam sebuah industri, ini limbahnya bisa didaur ulang, baik itu digunakan untuk industri itu sendiri, dan juga limbahnya bisa digunakan sebagai bahan baku oleh komponen sistem industri yang lain. Nah, jadi saling berkesetimbangan atau berkesinambungan. Nah, dari sistem ini merupakan sistem industri yang tertutup secara total dan hanya energi dari matahari yang datang dari luar sistem. Dan sistem ini merupakan sistem yang ideal dalam mendukung tujuan dari konsep ekologi industri. Nah, karena tadi yang bagaimana setiap hasil output dari sistem industri ini, misalnya seperti penggunaan energi dan limbahnya, ini bisa digunakan kembali dan juga bisa bermanfaat untuk komponen sistem industri yang lain. Nah, adapun tahapan pendirian sebuah industri, ini pastinya dimulai dengan penemuan proses pada tahap riset, kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan tahap pengembangan dan perancangan proses, evaluasi ekonomi, serta konstruksi serta operasi. Dalam perancangannya, industri secara teknis harus visible atau layak dari segi ekonomis dan juga memperhatikan aspek keselamatan yang maksimal dan pastinya akan berdampak minimal terhadap lingkungan. Dengan memasukkan aspek lingkungan dalam setiap tahap perancangan sebuah industri, makanya akan dihasilkan suatu industri yang tidak hanya lebih ekonomis, tetapi juga berwawasan lingkungan. Jadi tidak hanya layak dari segi ekonomis, dari segi keuntungan, tetapi juga layak sebagai aspek keselamatan dalam meminimalkan dampak terhadap lingkungan. Ini dilakukan dengan cara memilih bahan baku dan proses yang dihasilkan dengan sedikit limbah atau menghasilkan limbah, tetapi limbah yang dihasilkan ini bisa dimanfaatkan kembali secara berkelanjutan. Dari konsep industri ini, konsep industri yang berwawasan lingkungan dan sangat penting dalam diterapkan mengingat daya dukung alam yang semakin menurun dan semakin menipisnya cadangan sumber daya alam dibandingkan dengan pertumbuhan industri yang begitu cepat. Jadi konsepnya bagaimana mengembangkan atau memanfaatkan lingkungan dengan cara contohnya tadi bagaimana memaksimalkan limbah yang dihasilkan ini bisa bermanfaat untuk didaur ulang kembali untuk di sistem industrinya sendiri dan juga bermanfaat juga sistem industri yang lain. Sehingga ini juga mendukung supaya tidak ketergantungan energi yang berdasar dari cadangan sumber daya alam. Kalau kita ketahui seperti cadangan sumber daya alam seperti minyak, gas, itu saat ini menurun atau menipis sehingga dibandingkan dengan berbanding dengan kebutuhan industri yang pembangunannya begitu cepat, pastinya akan membutuhkan energi yang lebih besar. Dengan adanya diversifikasi energi ini, dengan pemanfaatan limbah tadi, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai alternatif energi yang baru. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya, untuk menambah wawasan kita untuk uh, materi hari ini, saya ingin berikan tugas dengan cara jadi memberikan salah satu contoh setiap industri dari masing-masing tipe sistem industri. Dari kita ketahui tadi ada tiga sistem tipe industri, ada tipe yang pertama, tipe yang kedua, dan tipe yang ketiga. Nanti bisa dijelaskan setelah memberikan contoh, kemudian nanti akan dijelaskan bagaimana konsep dari industri tersebut dan bagaimana penerapan dari tiga tipe sistem industri tersebut.
Nah, tugasnya nanti dibuat dalam bentuk paper dan nanti dikumpulkan dalam bentuk soft copy dan akhirnya akan dikumpulkan di platform Classroom. Jadi untuk lebih jelasnya nanti boleh ditanyakan untuk perihal detail-detail tugasnya nanti di melalui grup atau melalui forum Classroom. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.